Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ripka Gemlasari di VOA Spotlight. Sekarang saya sedang berada di tengah kota Wheaton, negara bagian Maryland. Dan di episode kita kali ini kita akan membahas soal wisuda di Amerika seperti yang dialami oleh salah satu orang Indonesia yang sekarang tinggal di negara bagian Indiana bernama Ade Nugroho. Tapi sebelum kita bertemu dengan Ade, kita simak dulu berita dari dunia entertainment yang satu ini. Sutradara David Fincher sedang merampungkan persetujuan dengan Columbia Pictures untuk pembuatan film mengenai Facebook, situs networking yang sangat populer di seluruh dunia. Menurut media Variety, film ini akan diberi judul The Social Network. Seorang narasumber mengatakan tim produksi sedang mencari aktor yang akan memainkan peran Mark Zuckerberg, alumni Harvard yang membuat Facebook dan sekarang menjabat sebagai CEO-nya. Nama aktor Kanada Michael Cera dan aktor Amerika Shia LaBeouf muncul sebagai kandidat yang sedang dipertimbangkan untuk memainkan peran tersebut. Tetapi pihak Facebook belum memberi komentar mengenai rencana pembuatan film itu. Dari kota Wheaton, sekarang kita akan beralih ke negara bagian Indiana, di mana kita akan bertemu dengan Ade Nugroho yang akan menceritakan kepada kita semua bagaimana pengalamannya dan juga kesan-kesannya kuliah dan lulus dari sebuah universitas di Amerika, karena Ade ini baru saja mendapat gelar PhD di bagian pendidikan atau education. Dan sekarang kita langsung saja ketemu dengan Ade. Saya Purdue graduate, majornya Special Education and Early Childhood Specialist dengan area kekhususan mild disabilities, LD, ADHD, dan learning disability. Saya bersekolah di Purdue sudah cukup lama. Saya ambil master di Ball State, lalu pindah ke Purdue sekitar 6-7 tahun yang lalu. Sekolah saya termasuk yang sedikit lebih lama karena saya mengerjakan 3 research. Sekarang saya sudah lulus dengan honorary status dari Department of Education and Special Education Purdue dengan title PhD atau Doctor of Philosophy. Untuk proses hooding atau ketika diberikan selempang yang menandakan bahwa sudah resmi menjadi Doctor of Philosophy, kita di sini boleh milih siapa yang akan memberikan kehormatan tertinggi tersebut. Kebetulan saya meminta major profesor saya yang membantu saya banyak di bidang research dan supporting saya selama saya kuliah di sini. Misalnya memang tidak ada profesor yang kiranya ingin dipilih, biasanya ya memang dekan yang atau head of department yang memberikan. Untuk departemen tempat saya, Special Education, sangat jarang anak Indonesia yang mau ngambil area itu, di samping mungkin belum populer juga di Indonesia, sedikit agak sulit areanya, tetapi sangat bermanfaat sebenarnya untuk Indonesia. Jadi sebenarnya belum banyak. Saya termasuk mahasiswa Indonesia pertama di Purdue yang ngambil program doktorat di bidang special education dan lulus. Saya untuk mengambil PhD ini full usaha sendiri gitu, walaupun waktu master saya alhamdulillah mendapat Fulbright, tetapi untuk PhD saya usahakan mencari assistantship di sekolah, dan biasanya kalau memang nilai kita bagus, kita bisa dapat beasiswa penuh, bisa beasiswa penuh, beasiswa setengah, nanti yang setengah lagi kita cover dengan bekerja sambil sekolah. Di sini ada yang namanya work study. Saran saya kalau memang mau melihat ke area, kalau mau belajar di luar negeri atau belajar dengan beasiswa, jangan kita hanya terpaku pada
cita-cita atau hal yang ada terjadi yang di market gitu, di pasaran. Banyak sekali orang Indonesia yang kemarin datang belajar ekonomi, belajar engineering ya. Bukannya itu area yang tidak bagus, tapi kalau memang saya kira sudah saatnya di bidang-bidang lain yang jarang diminati oleh anak Indonesia untuk mulai dilirik gitu loh, karena persaingannya juga tidak seketat program-program yang sudah mapan ya, atau program-program yang banyak diminati. Yang kedua, Indonesia masih banyak membutuhkan, jadi tidak perlu khawatir kalau nanti selesai sekolah mau kemana, ilmu yang lainnya gitu ya, misalnya Asian Studies atau arkeologi gitu, masih banyak sekali dan disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Kita tuh masih perlu banyak ragam dan variasi ahli. Nah, itu dia tadi Ade yang sudah menceritakan kepada kita pengalamannya selama ia bersekolah di Amerika dan juga pesan yang ia sampaikan untuk pemirsa di rumah untuk jangan segan-segan atau takut-takut untuk mencoba sekolah di Amerika. Tapi sekarang waktu kita sudah habis, saya Rifki Gunasari dan juga Wahyan Haka pamit dulu dari sini. Tapi jangan lupa simak terus QI Spotlight episode minggu depan. Bye!